Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 Basis Data akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami telah membuat sebuah kasus yang berkaitan dengan COVID-19 dan juga membuat IRD beserta dengan penjelasan setiap langkahnya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tisha Cahyani Widianti dengan NIM 240501201401402. Selanjutnya, saya Dwiana Zahira dengan NIM 240501201401464. Saya Umi Syahira dengan NIM 240501201200034. Saya Rahayu Putri Andini dengan NIM 240501201130052. Saya Sni Zakia dengan NIM 24050120120120014. next slide. Di yang pertama, pembahasan pertama ini, di sini ada sebuah kasus yang sudah kami diskusikan dan akhirnya kami angkat untuk menjadi pembahasan dalam presentasi kali ini. Untuk pembahasan kasus ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada Zahira, dipersilahkan. Di Indonesia, masyarakat mulai mendaftarkan diri untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Dalam sekali registrasi, masyarakat dapat melakukan 2 kali vaksin dengan jangka waktu 2 minggu. Untuk sekali vaksinasi, dilakukan selanjutnya. Langkah pertama untuk membuat entity relationship diagram, yaitu mengidentifikasi entitas. Pada kasus ini, kami mengambil masyarakat, vaksin, dan dokter sebagai entitas. Masyarakat sebagai objek yang akan menerima vaksin, vaksin sebagai objek yang akan didapatkan oleh masyarakat, dan dokter sebagai objek yang akan memvaksinasi masyarakat. Step 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Andini. Terima kasih. Selanjutnya yaitu masuk pada step yang kedua, yaitu identifikasi relasi. Setelah kami menentukan entitas berupa masyarakat, vaksin, dan dokter, selanjutnya kami mengidentifikasi hubungan atau relasi antar entitas yang kami pilih. Yang pertama, hubungan antara masyarakat dan vaksin, yaitu registrasi. Kenapa relasinya registrasi? Karena masyarakat perlu melakukan registrasi atau mendaftar agar bisa mendapatkan vaksin, dan vaksin baru bisa diberikan kepada masyarakat setelah mereka melakukan registrasi. Yang kedua, hubungan antara vaksin dan dokter, yaitu vaksinasi. Kami memilih relasi berupa vaksinasi karena vaksin akan diberikan kepada masyarakat yang sudah mendaftar tadi oleh seorang dokter. Nah, kegiatan memberi vaksin oleh seorang dokter kepada pasiennya atau masyarakat disebut dengan vaksinasi. Untuk step selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Tisha. Kepada Tisha, saya persilahkan. Terima kasih. Untuk step selanjutnya yaitu ada identifikasi kardinalitas. Setelah kita menentukan relasi dari ketiga entitas itu tadi, maka kita akan menentukan kardinalitas dari masing-masing entitas itu tadi. Yang pertama, ada setiap masyarakat dapat melakukan sekali registrasi untuk mendapatkan vaksin. Di sini kami menggunakan cardinality one or more. Dan yang kedua, ada seorang dokter dapat memvaksin sekali setiap vaksinasi. Di sini kami menggunakan cardinality one and only. Dari diagram itu kita dapat membaca bahwa masyarakat dapat melakukan sekali registrasi untuk mendapatkan vaksin dan setiap kali vaksin akan dilakukan oleh seorang dokter. Mungkin tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Syahira. Tahap yang keempat yaitu mengidentifikasi atribut. Setiap entitas memiliki atribut yang menggambarkan sifat atau karakter yang melekat pada suatu entitas. Pada kasus ini, untuk entitas masyarakat, kami memilih atribut berupa nama, nik, dan alamat. Untuk entitas vaksin, kami memilih atribut berupa nomor regis, jenis, dan jumlah. Dan sedangkan untuk dokter, kami memilih atribut berupa nama dan SIP. Selanjutnya, pada atribut, terdapat kunci primer yang digunakan untuk membuat atribut membuat entitas menjadi unik.
Kami memilih NIK sebagai kunci primer pada entitas masyarakat karena masyarakat memiliki NIK yang berbeda-beda. Oleh karena itu, NIK menjadi keunikan pada entitas masyarakat. Lalu, pada entitas vaksin, kami memilih nomor regis sebagai kunci primer karena setiap masyarakat yang mendaftar akan mendapatkan nomor registrasi yang berbeda-beda dan tidak sama, sehingga dapat menjadi keunikan pada entitas vaksin. Dan yang terakhir, kami memilih SIP pada entitas dokter karena setiap dokter memiliki SIP yang berbeda-beda. Oleh karena itu, SIP menjadi keunikan pada entitas dokter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Step kelima adalah membuat diagram hubungan entitas atau biasa disebut juga dengan Entity Relationship Diagram, yang bisa disingkat dengan ERD. Step kelima ini merupakan gabungan dari step-step sebelumnya. Bisa kalian lihat bahwa ERD yang terbentuk ada dua model. Yang pertama itu yang atributnya berada di atas entitas, dan yang kedua itu atributnya berada di bawah entitas. Untuk penamaan dari kunci primer sendiri itu ditandai dengan penamaannya yang diberi nama _ID. Dan selanjutnya itu ada kardinalitas. Untuk model yang pertama, kardinalitasnya itu dilambangkan oleh huruf dan angka. Sedangkan untuk model kedua itu kardinalitasnya dilambangkan oleh simbol-simbol. Nah, akan saya contohkan bagaimana cara membaca ERD ini. Pertama, cara membaca dari sebelah kiri, yaitu setiap masyarakat atau satu atau lebih masyarakat itu bisa melakukan sekali registrasi untuk melakukan mendapatkan satu vaksin, dan satu vaksin ini bisa dilakukan vaksinasi oleh seorang dokter. Sedangkan cara membaca dari sebelah kanan adalah seorang dokter bisa melakukan sekali vaksinasi untuk memberikan satu vaksin kepada satu atau lebih masyarakat. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan, selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah menjelaskan presentasi tadi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.